Alhamdulillah saya sudah dapat bambu untuk tangga cengkeh. Sama Pak siapa ini? Adi. Pak Adi ya, ini dengan Pak Adi di Desa Beringin Jaya. Ini tempatnya di seputaran pesisir Sungai Beringin Jaya. Ini dusun apa namanya ini? Waihaya. Dusun Waihaya. Ada berapa dusun Beringin ini? Iya, Oh, 2 dusun. Dusun Waihaya dan dusun? Oh, dusun Liandata. Iya, iya, nama lama itu. Nama kampung lama. Waihaya ini nama sungai ini Sungai Beringin Jaya ini. Di sebelah ini ada sungai besar ini. Cuma terhalang oleh pohon-pohon pisang. Oke, nanti besok kapan saya datang? Besok sore? Iya. Kalau gitu saya mesti bawa dengan mobil. Apa bisa dengan mobil ini atau harus? 20 tangga bisa. Bisa ya? Iya. Oh, saya pakai mobil sudah. Kalau saya cari mobil, siapa tahu ada yang mau tuh. Iya. Nanti besok sore saya datang di mobil sudah. Iya. Oke, dan DP fulus sudah. Oke, makasih. Iya. Saya jalan dulu. Iya. Oke, mantap. Makasih banyak. Assalamualaikum. Ya, kita sudah sampai di Desa Beringin Jaya dan kita akan kembali. Ya, bambu untuk tangga sudah ditemukan. Tinggal kita mau mobilisasi atau mau angkut ke Desa Gele. Permisi dulu, bikin apa? Bikin rumah kah? Mantap rumahku surgaku, baiti jannati. Masya Allah, ahsan jiddan. Nah, inilah Desa Beringin Jaya di seputaran bantaran sungai Desa Beringin. Permisi. Nah, ini kita menyusuri jalan setapak dana desa ini, jalan dana desa di seputaran bantaran air Waihaya. Jadi air Beringin ini namanya Waihaya. Sudah mulai ada yang membangun rumah-rumah permanen di seputaran ini rupanya. Ya, kita mutar dulu Desa Beringin Jaya. Nah, kita kembali ke jalan masuk, jalan aspal Lapen. Nah, kita coba keliling-keliling Desa Beringin Jaya dulu. Oh, jemur kah? Waduh, rezeki itu. Permisi, keliling dulu. Desa Beringin Jaya, desa terindah Sepulau Taliabu. Permisi Pak Imam. Apa kabar? Kamu orang jemur cengkeh ini, jemur doi ini. Ya, kasih perkenalkan Beringin Jaya di seluruh dunia supaya orang juga kenang dan anak cucu bisa melihat di orang tua-tua ini tete-tete dulu jemur cengkeh begini pecarai. Ini tak simpan abadi ini sampai anak cucu bisa lihat. Keliling-keliling dulu. Cari bambu tapi sudah apa? Luar biasa. Cengkeh banyak, Masya Allah. Ini suasana panen cengkeh di Desa Beringin Jaya. Mantap Pak Kades. Nah, ini jalanan Desa Beringin Jaya sudah dirapat beton. Ya, karena desanya kecil, anggarannya hampir sama dengan desa-desa besar. Ya. Luar biasa. Nah, ini masjid Desa Beringin Jaya. Nah, masjid ini pernah direhab pada tahun 2019 bersama masjid-masjid lain Sepulau Taliabu dan hasilnya bocor. Ini bocor semua ini. Seperti ini. Bendera merah putih berkibar setia sepanjang setiap tahun. Tapi jalanan sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Permisi. Balik dulu. Kamu punya karyawan dari Manado jadi harus siap tangga. Ada cari bambu di belakang sama Adi. Besok baru jemput. Ada. Mobilnya Andri bisa muat bambu panjang? Mobil ini bisa muat bambu panjang? Oh, sudah, nanti sudah saya pakai mobil dari Gele sudah.
Ada dua mobil ini. Aduh, beli aki ya. Rugi kalau cuma parkir. Ini zaman cari doi, ini bukan zaman parkir. Ini ada dua mobil ini. Tapi ada gangguan. Gangguan aki dan gangguan roda. Oke, makasih. Saya jalan dulu kalau gitu. Masya Allah. Simpan di YouTube supaya cucu-cucu bisa lihat tuh. Turun-temurun. Insya Allah. Ya, beginilah suasana desa Beringin Jaya. Desa ini dulu bekas lopon perusahaan kayu logging. Hampir seluruh desa di Pulau Taliabu adalah bekas lopon logging. Ya. Balik dulu. Ya, kita balik dulu setelah mutar-mutar di desa Beringin Jaya. Rakyat Indonesia di pelosok tanah air semua setia mengibarkan bendera merah putih. Tinggal pemerintah kita apa setia membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang baik. Kita saksikan di mata kita, di hadapan kita, betapa jalannya sudah berlubang-lubang dan berkolam-kolam. Ini menunjukkan pemerintah kita tidak setia dengan sang merah putih yang berkibar pada setiap bulan Agustus, dari 1 Agustus sampai 17 Agustus. Ya. Kita mampir dulu di jembatan Beringin Jaya, jembatan yang miring-miring. Tahu ini miring karena otak miring atau miring karena bencana alam ini, kita tidak tahu ini. Nah, inilah wujud bantaran air Waihaya dari 7 sungai bermuara di 1 sungai. Semua bermuara di Sungai Waihaya. Di atas sana ada sungai besar namanya Air Rata, ada namanya Air Sara, ada Air Waihaya. Semua menyatu di Air Waihaya. Oke, kita mutar dulu, balik kembali ke Desa Anggele, Kecamatan Taliabu, Barat Laut. Rumah makan Mas Randi, Simpang 3, Desa Beringin Jaya, rumah makan terbaik di Kecamatan Taliabu, Barat Laut. Ini jalan menuju ke Air Rata, atau jalan ini juga bisa tembus ke Bobong. Belok kanan ada jalan logging, TLT Tanah Pulang ke Bobong. Belok kiri tembus Gele juga, tapi tidak dibangun. Ini aspal ini hanya sepotong, kurang lebih cuma 200 meter dari sini. Andai kata dilanjutkan, ini aman, tidak ada telaga karena melewati pegunungan. Nah, ini alat berat yang sudah berbulan-bulan parkir, tidak tahu tujuannya untuk apa ini. Mohon komentar dari semua penonton video ini. Dan tolong sebarkan ke seluruh sahabat dan teman kita sekalian, dimanapun mereka berada. Ini ada motor yang macet gara-gara jalan yang bergelombang, berlubang, berlumpur, dan berbau busuk. Ya, kita balik lagi, melintasi lagi jalan lumpur ruas Beringin Salatih dan terus menuju Gele. Kita bisa saksikan betapa sulitnya jalan ini. Nah, apalagi saya menggunakan satu tangan ini karena tangan sebelah harus merekam kondisi ini biar dunia ini tahu bahwa kita ini susah. Kalau kita tidak merekam ini berarti dunia tidak tahu bahwa kita sedang susah. Ya. Kesulitan yang didiamkan juga itu merupakan musibah. Dan diam terhadap kejahatan juga merupakan kezaliman. Jadi kezaliman atau kejahatan itu ada dua. Kejahatan atau kezaliman aktif yaitu para pelaku dan pendukungnya. Dan kejahatan atau kezaliman pasif yaitu orang yang hanya berpangku tangan menonton bahkan tidak peduli dengan penderitaan orang-orang yang terzalimi atau orang-orang yang dianiaya. Itu disebut dengan kezaliman pasif. Ketika Anda tidak peduli dengan penderitaan warga Pulau Taliabu di jalan lumpur ini, maka Anda berbuat zalim kepada warga Taliabu.
namanya kezaliman pasif. Jadi ada dua kezaliman, kezaliman aktif dan kezaliman pasif. Bisa Anda baca di salah seorang ustadz kondang cerdas dan sangat berpengalaman, seorang filosof di Indonesia bernama Mohsen Labib. Ya, silakan buka di channel atau di akun Facebook beliau. Penjelasan tentang kezaliman aktif dan kezaliman pasif yang diuraikan secara gamblang dan jelas oleh seorang doktor jebolan Republik Islam Iran bernama Labib Mohsen atau Mohsen Labib. Jadi kezaliman itu ada dua, kezaliman aktif dan kezaliman pasif. Ingat itu, kezaliman aktif adalah pelaku dan pendukungnya. Pendukung kezaliman itu atau kejahatan itu atau penipuan atau korupsi. Itu namanya kezaliman aktif. Pelaku dan pendukungnya, penggemarnya. Kezaliman pasif adalah orang yang membiarkan kondisi ini seperti ini. Berlumpur, becek, tidak pernah dipedulikan, dibiarkan saja begini. Nah, itu namanya kezaliman pasif. Bahkan ada yang mentertawakan penderitaan warga Taliabu di jalan pece-pece begini nih, jalan lumpur-lumpur ini. Nah, itu namanya kezaliman aktif. Kalau sudah mentertawakan, sudah masuk kezaliman pasif, kezaliman aktif. Kalau hanya melihat dan tidak peduli, namanya kezaliman pasif. Nah, itu. Jadi saya ulangi lagi, pelaku kezaliman dan pendukungnya namanya pelaku kezaliman aktif. Orang yang menonton dan tidak peduli namanya pelaku kezaliman pasif. Jadi ada kezaliman aktif dan kezaliman pasif. Lihat ini lautan lumpur begitu luar biasa. Menjelang 79 tahun Indonesia merdeka. Kami di Kecamatan Talawa Barat Laut dan seluruh pelosok Nusantara setia mengibarkan bendera merah putih. Bahkan perlu kita tahu bahwa negeri ini merdeka berdasarkan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Perjuangan berdarah, begitu banyak yang mati di medan perang. Demi kemajuan bangsa ini, demi kesejahteraan anak cucu bangsa ini. Tapi banyak kelompok-kelompok koruptor yang dilindungi, yang dibiarkan, bahkan mereka diberikan kebebasan untuk berkuasa. Sudah tahu mereka masuk KPK, masuk penjara tahanan korupsi pengkhianat negara, masih lagi dibuat undang-undang untuk membolehkan mereka menjabat, mencalonkan diri lagi. Memang mereka akan dipilih karena mereka menggunakan uang hasil curian dan konco-konconya tadi itu kan, digunakan lagi untuk menjadi penguasa. Lihat ini buburin, hancur ini jalan ini. Tidak ada yang peduli sampai hari ini. Sudah 11 tahun Kabupaten Pulau Talabu menjadi daerah otonomi baru. Lumpur ini masih seperti ini. Tidak ada perubahan. Kita jalan dengan satu tangan. Ayo maju-maju. Menjelang 11 tahun kemerdekaan kita rayakan di lumpur-lumpur. Mari. Nikmati. Hanya orang gila yang mau mendukung penderitaan warga Pulau Taliabu. Penderitaan ini harus diakhiri dengan cara jangan mendukung golongan koruptor atau pendukung-pendukung simpatisan koruptor atau orang-orang yang pernah bersahabat dengan koruptor atau mengikuti selera koruptor, mengikuti rekomendasi koruptor atau penipu. Tidak boleh. Ya. Di sini ada jalan potong yang dibuat oleh masyarakat karena mereka tidak mampu melintasi jalan lumpur ini melewati perkebunan orang, melewati kebun masyarakat. Mereka letakkan papan 2 lembar untuk lintasan motor darat.
Nah, ini jalan poros yang sama sekali tidak pernah diaspal selama 79 tahun Indonesia merdeka. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tindis tanda jempol ke atas, jangan tindis tanda jempol menghadap ke bawah. Tindislah tanda jempol menghadap ke atas. Tulisan subscribe tindis sekali untuk selamanya. Jangan unsubscribe, tapi harus subscribe. Sebarkan ke sahabat Anda dan silakan berkomentar yang baik agar negeri ini bisa mendapat perhatian dari mereka yang berwajib.